Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ngabuburit kali ini kita akan membahas tentang najis dan istinja. Najis dan istinja di sini merupakan dua perkara yang penting dalam bab toharo atau bersuci yang sudah kita tahap pada ngabuburit sebelumnya. Karena kita sudah tahu bahwa sholat tidak akan sah tanpa adanya bersuci atau kita melakukan bersuci terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas tentang najis. Najis di sini merupakan sesuatu yang kotor menurut syariat dan menghalangi sahnya ibadah jika tidak dibersihkan. Misalnya, jika pakaian kita terkena darah atau terkena kencing, lalu kita sholat tanpa membersihkannya, maka sholat kita tidak akan sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Lalu dalam kitab disebutkan bahwa najis itu ada apa saja. Yang pertama ada darah, nanah, muntah, ada khomer atau arak, ada najisnya anjing dan babi, kemudian susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ada segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur kecuali mani, karena mani di sini hukumnya masih suci. Dan yang terakhir ada najisnya bangkai serta rambut dan tulangnya bangkai, kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan serta belalang. Lalu, bagaimana cara mensucikan najis? Dalam kitab Mabadi Fikih disebutkan bahwa cara mensucikan najis di situ yaitu dengan cara dibasuh menggunakan air yang suci dan mensucikan sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Artinya, jika masih ada bau atau masih ada warna, bahkan masih ada rasa atau salah satu dari ketiga tersebut, itu tandanya masih belum suci. Najis di sini kecuali najis anjing dan babi serta kulit bangkai yang memiliki cara khusus dalam mensucikan najis tersebut. Setelah itu, bagaimana cara mensucikan najisnya anjing dan babi tersebut? Kenapa keduanya harus memiliki cara yang khusus dalam mensucikan? Dalam kitab disebutkan bahwa dalam mensucikan najisnya anjing dan babi itu dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila ada bejana di antara kalian dijilat dengan anjing, maka dibasuh dengan 7 kali dan dicampur dengan tanah. Secara ilmiah, air liur anjing mengandung kuman yang sulit hilang hanya dengan air. Tanah di sini memiliki peran yang penting untuk membantu mensucikan najisnya anjing dan babi tersebut, karena tanah memiliki unsur yang dapat menetralisirnya. Hal ini bukti bahwa syariat Islam sangat sempurna atau sangat detail dalam menyiapkan kita agar sempurna dalam beribadah. Dalam kitab juga dibahas bagaimana dalam mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai di sini akan menjadi suci dengan cara disamak atau dibersihkan dan dikeringkan dengan proses yang khusus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kulit bangkai akan menjadi suci apabila telah disamak. Artinya, jika ada kulit hewan yang mati selain anjing dan babi tadi, maka setelah melalui proses penyamakan, ia boleh dimanfaatkan. Seperti ingin memanfaatkan kulit ular untuk dijadikan sebagai kerajinan. Materi kedua yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang istinja atau yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari adalah cewok. Istinja di sini merupakan membersihkan dua jalan yaitu kemaluan dan dubur dengan menggunakan air untuk menghilangkan sesuatu yang keluar darinya seperti kencing dan buang air besar. Anak-anakku sekalian, istinja di sini bukan sekedar membersihkan tetapi bagian dari ibadah. Dalam kitab disebutkan bahwa istinja juga ada adab-adabnya seperti tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tempat yang terbuka. Kemudian tidak berbicara ketika di kamar mandi atau tidak menyebut nama Allah ketika kita dalam kamar mandi, membaca doa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi,
serta mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika kita keluar dari kamar mandi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengatur kehidupan kita secara detail. Seperti yang saya bahas di bab sebelumnya terkait toharoh atau bersuci dengan batu, di sini kita akan membahas bahwa apakah boleh beristinja dengan batu atau benda keras lainnya seperti tisu sampai najisnya tersebut hilang. Nah, dalam kitab dijelaskan bahwa boleh menggunakan alat tersebut, tetapi ada syaratnya. Ketika kita menggunakan batu untuk beristinja, syaratnya yang pertama yaitu minimal 3 kali usapan. Makanya biasanya kita menyiapkan 3 batu dan dipastikan najis tersebut dipastikan benar-benar hilang. Dan benda yang digunakan itu harus suci dan tidak dihormati. Maksudnya dihormati di sini tidak boleh menggunakan kertas yang bertuliskan ayat Al-Qur'an. Namun menggunakan air di sini lebih utama karena lebih bersih dan lebih sempurna. Jadi boleh beristinja menggunakan batu di sini apabila memang benar-benar tidak ada air, seperti ketika kita pergi ke hutan atau seperti kita mendaki dan di situ posisinya tidak ada air, maka kita boleh beristinja menggunakan batu. Atau tisu yang dibahas tadi, kita boleh beristinja menggunakan tisu karena di zaman yang modern saat ini banyak kamar mandi atau toilet yang tidak menyediakan bidet di dalamnya dan hanya disediakan tisu di dalamnya. Menurut ulama kontemporer, kita sudah boleh menggunakan tisu tersebut sebagai ganti dari air. Tetapi nanti ketika kita sudah berada di tempat yang tersedia air, kita wajib membasuhnya kembali. Anak-anakku sekalian, mari kita semua perbaiki ibadah kita dengan perhatikan perkara yang sering dianggap sepele ini. Jangan sampai sholat kita tertolak hanya karena kita lalai dalam bersuci. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga kebersihan lahir dan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ngabuburit kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.